dan akhirnya menang sebagai presiden tahun 2004 gitu. Nah, sekalipun memang tidak otomatis bikin partai otomatis pasti akan kemudian bisa jadi presiden, nggak juga. Kita tahu juga seperti Mas Budiman Sujatmiko dulu bikin PRD, ternyata juga kita tahu bagaimana hasilnya. Kita juga tahu Pak Haritanu bikin Perindo dan bagaimana hasilnya. Jadi tapi apapun tentu ketokohan beliau sangat baik kalau kemudian beliau lanjutkan dalam konteks beliau bikin partai politik, supaya dengan demikian maka kontribusi menghadirkan demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang ada alternatifnya. Tapi karenanya tidak perlulah kemudian sekarang saling membuzzer, saling menciptakan kondisi yang seolah-olah harus ada pembelahan gitu. Kalau tidak dukung Pak Anies artinya harus kemudian anti Pak Anies, atau kemudian mendukung Pak Anies artinya harus anti kepada yang tidak dukung Pak Anies. Itulah demokrasi, memberi ruang untuk kita bersepakat atau tidak bersepakat. Yang penting semuanya tetap dalam koridor hukum, koridor konstitusi, koridor komitmen untuk Indonesia yang lebih baik. Pak, berarti dengar juga nggak kalau misalkan Pak Anies ini berarti ada rencana untuk membuat partai ini disampaikan juga nggak sama mungkin udah ke Pak Emliat atau PKS? Ya, kami sendiri termasuk saya pernah sampaikan pada beliau tentang opsi untuk kenapa beliau tidak bikin partai saja gitu. Dan kalau kemudian sekarang itu opsi semakin menguat dan beliau akan mengapresiasi ataupun merespon, ya saya mendoakan agar beliau sukses dengan partainya dan kita akan berkolaborasi atau berkompetisi semuanya sesuai dengan aturan demokrasi dan aturan yang disepakati dalam hukum yang ada di Indonesia. Di Indonesia banyak orang bikin partai, partai datang dan pergi, partai ada yang sukses, ada yang nggak sukses. Ya itulah dialektika berdemokrasi, dan rakyat yang berdaulat tentu mempunyai kemenangan untuk memilih atau tidak memilih. Semua alternatif terpampang di depan dan ya saya kira memang soal diskursus tentang Anies bikin partai politik menjadi relevan karena memang selama 5 tahun ke depan ini Anies ini kan tidak punya panggung politik. Anies tidak lagi menjadi sebagai pejabat publik, entah sebagai menteri ataupun gubernur. Dalam konteks itulah kemudian ada keyakinan kalau Anies tak lagi sebagai pejabat publik maka aura dan pamor politiknya akan berkurang secara signifikan. Oleh karena itu partai politik ini kan mestinya dimaknai dua hal. Pertama, Anies ini bisa menarasikan gagasan-gagasan besarnya, visi-visi politiknya melalui organisasi ataupun partai politik yang akan didirikan. Yang kedua tentu sebagai ekspos politik ya, untuk bagaimana eksistensi Anies ke depan itu terus terjaga, terutama soal kemungkinan maju dalam kontestasi pemilu di 2029. Dua hal ini yang saya kira menjadi penting ya soal Anies untuk segera membuat partai politik, karena saya kira Anies ini sudah punya dua bekal yang menurut saya cukup mumpuni sebagai prasyarat untuk bikin partai politik. Pertama misalnya adalah dari segi ketokohan. Ada kecenderungan partai-partai politik di Indonesia pasca reformasi, faktor ketokohan adalah menjadi kunci dalam membentuk partai politik. Kita ingat misalnya ada Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mendirikan PKB itu ya karena memang ketokohan beliau. Begitupun dengan Amin Rais bikin Partai Amanat Nasional karena faktor ketokohan Amin Rais. Begitupun misalnya seperti Surya Paloh, kemudian Prabowo Subianto, termasuk Wiranto, adalah sosok-sosok politisi nasional yang saya kira bisa membuat partai politik. Anies saya kira level politiknya adalah soal level politik nasional yang saya kira sudah cukup mumpuni untuk mendirikan partai politik. Ini ceruk yang bisa diambil jika Anies Baswedan mendirikan partai baru. Anies Baswedan sedang mempertimbangkan mendirikan ormas atau partai politik usai batal maju di Pilgub Jakarta dan Jawa Barat. Jika mendirikan partai politik, sebesar apa ceruk yang bisa diambil dari partai bentukan Anies ini? Menurut Dr. Martadani Nur MA, seorang pengamat politik dari Universitas Widya Mataram, kalau ini kampusnya benar ya. Ini kampus bagus, bukan seperti kampusnya si Sylvester tadi, Universitas Wira Swasta Indonesia, yang kampusnya dirokok dan sekarang sudah tutup karena melakukan pelanggaran berat. Ya, ceruk pendukung Anies berdasarkan hasil Pilpres 2024 diperkirakan mencapai 40 juta orang. Namun tantangan yang dihadapi Anies adalah menarik simpatisan yang kemungkinan sudah terikat dengan partai-partai pengusungnya dalam Pilpres. Apa aja partai pengusungnya itu? Yang kita tahu misalkan PKS, PKB, Nasdem. Apakah hanya itu saja? Oh tidak. Dalam survei sudah dibuktikan dari tempo hari. Bahkan mayoritas atau mungkin setengahnya dari Golkar itu milih Anies.
belum dari PAN, belum dari yang lain-lain. Dia mengatakan jika melihat data jumlah pengurus partai politik pengusung Anies itu sekitar 10% dari ceruk pendukungnya. Artinya pendukung Anies itu yang tadi PKS, PKB, Nasdem. Jumlah pengurusnya itu sekitar 10% lah. 10% itu berapa? Dari 4.400.000 mungkin ya. Itu kemungkinan sulit pindah ke partai bentukan Anies. Artinya 90%-nya dari 40 juta pendukung itu adalah relawan, simpatisan, dan orang awam yang belum tentu terikat dengan partai-partai tersebut. Jadi swing voter juga banyak. Yang lihat mana yang bagus ini, oh ini bagus ini. Itulah ceruk yang bisa diperebutkan oleh partai bentukan Anies dengan partai pengusungnya di Pilpres kemarin, ungkap Dr. Martadani. Dengan demikian potensi ceruk yang bisa digarap oleh partai baru Anies sangat besar. 90% dari 40 juta. Jangan hanya mau mendapatkan kekuasaannya tetapi mengelola partai politiknya tidak mau. Parpol katanya Bang. Golkar menyebutnya seperti apa? Saya tak jadi ikut pilkada. Ya kalau kita berpolitik ya harusnya sih melalui partai politik gitu ya. Jangan hanya mau mendapatkan kekuasaannya tetapi mengelola partai politiknya tidak mau gitu. Jadi sebaiknya menurut saya ya kita kembalikan itu hak siapapun untuk mendirikan partai politik. Berarti 3 juta 40 juta tadi ya, 4 juta itu pengurus partai, sisanya berarti 36 juta, 90% itu potensi yang sangat besar untuk menjadi bergabung dengan partainya Anies Baswedan. Mungkin yang swing voter tidak ya karena kan dia memilihnya nanti di ujung-ujung. Nah, Dekan Festival UWM Jogja ini juga menyoroti bahwa pendukung Anies tidak terbatas di 3 partai pengusungnya saja. Nasdem, PKS, PKB. Pendukung Anies terbukti lintas partai, PAN, P3 termasuk Golkar dan Demokrat. Jika Anies benar-benar mendirikan partai baru, ini menjadi ancaman bagi partai-partai tersebut karena mereka mungkin akan kehilangan simpatisan yang berpindah ke partai baru Anies. Maka mungkin tidak heran ketika kita lihat para petinggi PKS ngomonginnya Anies terus itu, bukan yang ngomongin Ridwan Kamil yang mereka usung. Mungkin ya karena panik gitu. Mereka sudah mendata melihat, loh kok pemilih PKS ini ternyata beneran pendukung sejatinya Anies ini. Menurut dia, jika Anies benar-benar memutuskan untuk mendirikan partai baru, ini akan menjadi babak baru dalam peta politik Indonesia. Persaingan akan semakin ketat dan partai lama harus siap menghadapi kompetitor baru yang membawa daya tarik kuat bagi para pemilih. Dan Anies Baswedan pasti akan mempertimbangkan dengan sangat matang apa kebaruan yang diusung oleh partai baru ini. Gak mungkin sama saja podo wae dengan partai-partai yang lain. Pasti ada kebaruan yang dibawa. Anies Baswedan memberi sinyal kuat bakal membuat partai politik baru atau ormas dalam waktu dekat. Meski belum ada langkah dari Anies Baswedan terkait hal itu, Partai Keadilan Sejahtera memberikan responnya. Ketua DPP PKS Mardani Alisera hanya menjawab singkat mengenai kans Anies membuat partai politik sendiri. Dia mengaku akan memberikan doa yang terbaik untuk Anies Baswedan. Mardani pun berharap Anies selalu diberikan kemudahan dan berpikir panjang sebelum mengambil keputusan. Namun Mardani mengaku pihaknya tidak takut jika nantinya parpol yang dibuat Anies itu akan menggerus suara dari pemilih PKS. Menurutnya PKS bertahan sampai saat ini bukan karena orang lain, melainkan kaderisasi. Sebaliknya Mardani mengingatkan Anies Baswedan bahwa membuat partai politik itu tidaklah mudah. Banyak parpol yang sudah dibentuk kemudian berujung tenggelam karena tidak ada dukungan masyarakat. Diberitakan sebelumnya Anies Baswedan mengatakan mendapat banyak usulan untuk membuat partai politik baru usai batal maju dalam pemilihan kepala daerah 2024. Anies menyebut kemungkinan terbentuknya partai baru akan terrealisasi dengan melihat banyaknya semangat untuk memulihkan demokrasi di Indonesia.